Halo, mari anak-anak kita lanjutkan lagi pelajaran kita mengenai jaringan tumbuhan. Kita ingat lagi ya bahwa jaringan tumbuhan itu ada dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai jaringan dewasa. Jadi jaringan dewasa disusun oleh sel-sel yang berasal dari sel-sel meristem yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sel-sel meristem yang telah membelah akan mengalami penambahan volume sel atau membesar dan selanjutnya akan mengalami diferensiasi dan spesialisasi menjadi jaringan dewasa. Lalu diferensiasi itu sendiri adalah perubahan bentuk tubuh tumbuhan yang disesuaikan dengan fungsinya. Sedangkan spesialisasi adalah pengkhususan sel tumbuhan guna menyokong fungsi sel tertentu. Jaringan ini, jadi jaringan dewasa ini disusun oleh sel-sel dengan ukuran yang relatif besar dibandingkan sel-sel meristem. Oke, yang pertama, untuk jaringan dewasa kita pelajari jaringan parenkim. Kita sebut sebagai jaringan dasar, sebab hampir semua bagian semua organ-organ tubuh dari tumbuhan tersebut didasarkan pada jaringan dasar. Jadi ada semua jaringan parenkimnya. Adapun ciri-ciri dari jaringan parenkim antara lain sel-selnya merupakan sel-sel yang hidup. Dinding sel parenkim umumnya tipis, terutama yang mengandung kloroplas dan yang fungsinya sebagai penyimpan cadangan makanan. Ya, jadi ada macam-macam ya fungsi dari parenkim. Yang dinding selnya relatif tebal, misalnya terdapat pada parenkim xilem. Lalu, parenkim itu juga memiliki bentuk, ukuran, dan fungsinya bervariasi. Umumnya tersusun longgar dan banyak ruang antar sel. Bahkan ruang antar sel itu teratur sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem tertentu. Sel parenkim dapat pula mengalami diferensiasi lanjut disesuaikan dengan fungsi fisiologi tertentu, misalnya untuk fotosintesis, untuk penyimpanan bahan organik tertentu, dan lain-lain. Sel-sel parenkim dapat mempertahankan kemampuannya untuk membelah meskipun telah dewasa, sehingga berperan penting pada proses menutup luka maupun proses regenerasi. Ya, jadi satu-satunya jaringan dewasa yang memiliki kemampuan untuk membelah diri adalah jaringan parenkim ini ya, karena sel-selnya itu mampu mempertahankan kemampuannya untuk membelah. Sehingga kalau ada jaringan tumbuhan itu yang rusak, maka sel-sel parenkim ini akan menutup luka tersebut ya, karena mengalami proses regenerasi. Demikian juga pada saat memperbanyak tanaman dengan cara kultur jaringan. Selain kita dapat menggunakan jaringan meristem, kita juga dapat menggunakan jaringan parenkim karena sifatnya itu yang tetap dapat membelah. Nah, ini adalah parenkim berdasarkan fungsinya. Ada parenkim penimbun yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya menyimpan zat pati. Terdapat pada parenkim pada umbi. Lalu parenkim udara disebut juga aerenkim. Ruang antar selnya besar untuk menampung udara. Kita lihat ya gambar di sini. Contohnya adalah aerenkim pada tangkai daun enceng gondok. Itulah tanaman yang biasa tumbuh di air ya, di atas tambang itu ya, enceng gondok. Lalu ada parenkim asimilasi. Nah, asimilasi itu artinya membuat makanan sendiri. Ya, jadi parenkim ini tempat terjadinya asimilasi senyawa karbon melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah parenkim pada mesofil daun. Nah, ini gambarnya sebelah kiri adalah gambar penampang melintang daun ya. Yang disebut mesofil ini bagian yang di dalam sini, daging daun. Ya, ini yang panjang-panjang ini. Ya, ini adalah parenkim tiang karena bentuknya seperti tiang atau palisade. Ya, ini merupakan parenkim asimilasi. Juga yang ini. Nah, yang kecil-kecil seperti karang ini juga merupakan parenkim asimilasi. Disebut
parenkim bunga karang. Nah, ini digolongkan pada parenkim asimilasi karena terdapat klorofil ya di parenkim tersebut. Oh ya, ada sebutannya untuk parenkim yang memiliki klorofil disebut dengan klorenkim. Ya, parenkim yang memiliki klorofil disebut klorenkim. Kita lanjutkan lagi. Parenkim berdasarkan bentuk ada parenkim lipatan. Dinding sel parenkim melipat-lipat, contohnya parenkim pada daun pinus merkusii. Lalu ada parenkim bintang atau actinenkim, sel-sel berbentuk seperti bintang. Contohnya parenkim di tangkai daun Canna edulis. Lalu parenkim palisade, ya, ini yang seperti tiang. Lalu palisade spons atau bunga karang. Sel berbentuk bunga karang, ya. Contohnya parenkim pada mesofil daun ini. Jadi ini mesofilnya daun. Lalu lanjut ke jaringan dewasa yang berikutnya, yaitu jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini letaknya di bagian luar. Nah, jaringan epidermis terdapat pada bagian luar dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ciri-ciri dari jaringan epidermis antara lain bentuk, ukuran, serta susunan sel epidermis bervariasi, umumnya terdiri dari satu lapisan sel, tapi ada juga beberapa tumbuhan yang mempunyai epidermis ganda, seperti epidermis daun Ficus elastica, itu yang daunnya tebal, ya, termasuk karet-karetan juga sih. Lalu susunan sel-sel epidermis rapat atau kompak, tanpa ruang antar sel, terletak pada lapisan paling luar. Epidermis tersusun oleh sel-sel yang hidup, terdapat vakuola yang besar di tengah, umumnya tidak mengandung kloroplas, tapi ada juga epidermis yang mengandung kloroplas. Contohnya adalah epidermis yang sudah bermodifikasi menjadi stomata. Nah, di sini ada juga epidermis yang mengandung kloroplas seperti epidermis tumbuhan hidrofit. Pada lapisan epidermis kloroplas biasanya terdapat pada sel penutup stomata. Ya, jadi stomata itu adalah salah satu bentuk modifikasi epidermis. Dinding sel epidermis ada yang tipis, ada yang berdinding tebal, bahkan sangat tebal karena dinding selnya mengandung lignin. Ada juga dinding sel epidermis yang dilapisi kutikula atau lilin yang berperan untuk mencegah penguapan air yang berlebih. Karena epidermis itu kan fungsinya sebagai proteksi atau melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Epidermis merupakan jaringan pelindung menutupi permukaan organ tumbuhan, umumnya tersusun atas lapis sel, tersusun rapat. Sel hidup, bentuk dan ukurannya bervariasi. Sel umumnya tidak memiliki kloroplas. Beberapa sel dapat berdiferensiasi menjadi derivat epidermis atau modifikasi epidermis. Nah, ini epidermis yang umumnya ya. Lalu di sini ada stomata. Stomata ini adalah salah satu modifikasi dari epidermis. Nah, ini sel-sel yang normalnya, epidermis. Lalu ini adalah macam-macam derivat epidermis atau modifikasi epidermis. Ada yang menjadi stomata. Nah, ini pada sel penutupnya nih terdapat kloroplas ya. Lalu ada yang menjadi trikomata atau bulu-bulu atau rambut gitu ya. Kalau kita meraba bagian permukaan daun, bagian atas atau bawah itu akan berasa ada bulu-bulu halus. Nah, itu namanya trikoma. Lalu ada yang disebut sel kipas nih. Ada beberapa sel yang ukurannya lebih besar daripada sel yang di sebelahnya ya. Ini sel kipas yang fungsinya untuk menggulung daun supaya penguapan itu berkurang, tidak terlalu banyak air yang hilang dari daun. Nah, ini terdapat pada daun jagung, tebu ya, yang bisa digulung daunnya oleh sel kipas. Lalu ada litosit juga ya, derivat epidermis. Litosit ini, sel litosit di dalamnya ada sistolit yang merupakan sisa dari metabolisme. Lalu ada trikoma glandular, berarti ini yang dapat menghasilkan suatu cairan ya, menghasilkan sekret trikomanya. Lalu ada rambut akar. Rambut akar juga modifikasi epidermis. Ada juga spina ya. Ada spina, kebetulan di sini tidak ada gambarnya, tapi ada spina. Spina itu modifikasi epidermis yang berupa duri.
Contohnya pada mawar ya, ada durinya, itu adalah spina, bentuk modifikasi dari epidermis. Lalu jaringan penyokong. Jaringan penyokong untuk menunjang tanaman agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Nah, ada dua macam jaringan penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, ini perbedaannya. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, sedangkan sklerenkim sel-sel mati. Kolenkim penebalan dinding selnya tidak merata dan penebalannya oleh zat selulosa, sedangkan sklerenkim penebalan dinding selnya merata dilakukan oleh zat lignin, jadi sangat keras ya, karena lignin itu zat kayu. Lalu kolenkim kekuatan berasal dari tekanan turgor, sklerenkim kekuatan berasal dari lignifikasi. Lignifikasi berarti terjadi pelapisan dinding sel itu dengan lignin sehingga jadi semakin kuat. Kolenkim ditemukan pada organ muda, jadi yaitu pada tumbuhan yang masih muda tentunya ya. Lalu sklerenkim ditemukan pada organ dewasa. Kolenkim kuat dan fleksibel, sklerenkim kaku dan sangat kuat. Lalu kolenkim juga terdapat pada bagian tumbuhan yang cenderung lunak, misalnya tangkai daun, sedangkan sklerenkim terdapat pada organ tumbuhan yang keras, misalnya pada batang pohon. Nah, ini jaringan penguat atau penyokong. Ya, kita lihat di sini adalah kolenkim. Ya, ini sklerenkim. Ya, di sini penebalannya tidak merata kan ya, di pojok-pojokannya tebal. Nah, ini beda dengan yang ini. Nah, ini sklerenkim. Ini juga sklerenkim yang disebut dengan sel batu. Nah, sklerenkim ini ada dua macam ya. Ada yang bentuknya panjang yang disebut dengan serat atau serabut. Ada juga sel yang pendek disebut dengan sel batu atau sel sklerate. Kalau kita makan jambu biji itu kan berasa kayak ada kerikil-kerikil ya, atau buah pir, daging buahnya tuh ada bulir-bulirnya. Nah, itu merupakan sel batu atau sel sklerate. Lalu yang terakhir jaringan pengangkut. Pada tubuh tumbuhan terdiri atas jaringan xilem dan floem. Jaringan pengangkut ini merupakan jaringan khusus pada tumbuh-tumbuhan berpembuluh untuk mengangkut air beserta unsur hara yang terlarut di dalamnya yang diserap oleh akar dari tanah dan mengangkut cacat makanan hasil fotosintesis untuk disalurkan ke bagian lain pada tumbuhan yang semuanya itu memungkinkan tumbuhan untuk hidup dan berkembang. Di gambar unsur-unsur xilem. Nah, jadi jaringan xilem dan floem itu disebut sebagai jaringan kompleks. Beda dengan epidermis ya, kolenkim itu disebut dengan jaringan sederhana, tapi ini jaringan kompleks. Kenapa disebut jaringan kompleks? Karena xilem terdiri dari komponen-komponen yang berbeda-beda, floem juga. Ya, kita lihat di sini unsur xilem adalah ini ada macam-macamnya ya. Kita lihat yang ini dulu dari tabelnya ini ya. Oke. Unsur xilem atau elemen xilem terdiri dari unsur basal yang itu trakeit dan trakea, ada serabut xilem, ada serabut trakeit, serabut kayu, dan parenkim xilem atau parenkim kayu. Lalu untuk unsur floem terdiri atas unsur tapis, ada sel tapis, pembuluh tapis, ada sel pengiring, lalu ada parenkim floem, ada serabut floem. Ya, jadi komponen-komponennya ini macam-macam, makanya xilem dan floem disebut sebagai jaringan kompleks. Nah, kita kembali dulu ke sini. Oke. Ini gambarnya ya, unsur-unsur xilem. Nah, di mana xilem ini fungsinya untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke batang lalu ke daun. Lalu unsur floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, untuk pelajaran yang kedua dari jaringan tumbuhan sampai sini dulu ya, sampai xilem dan floem. Terima kasih atas perhatian kalian. God bless you.